pakai banyaklah ketek bengeknya gitu. Tapi kalau otak kita itu bisnis, walaupun itu dia itu adik kita sendiri, tapi dia itu tidak mampu menjalankan perusahaan, jangan dikasih jabatan itu. Sebab akan menghancurkan perusahaan. Begitu juga dengan mengolah negara ini. Karena mengolah negara ini nggak mudah gitu. Sama dengan mengolah perusahaan gitu. Kalau orangnya nggak mampu, jangan dikasih jabatan gitu. Sebab akan menghancurkan perusahaan. Itu juga dengan negara ini. Jadi kalau orang pribumi ini mengolah satu perusahaan, hancurlah perusahaan ini. Kamu itu kok nyebut lengkongnya si Julia kong kalingkong. Gimana kau ini? Ya nggak apa-apa lah Rik. Tadi kan dia udah bilang bakal yang jadi presiden itu bagusnya orang Chinese. Bener itu Bang Padang. Kalau orang Chinese jadi presiden, dia nggak kong kalingkong itu. Dia nggak fanatik sama agama apapun. Ya Bhinneka Tunggal Ika pasti itu. Terus bener itu, kalau orang Chinese yang pegang ekonomi Indonesia itu nggak bakalan saudaranya gimana lah, siapa-siapanya jadi apalah, itu dia peduli itu bapaknya kek, itu adiknya kek, yang dakwah dia tuh uang duit gitu. Dia pasti begitu. Kalau orang Chinese lagi usaha ya, dia nggak peduli itu anaknya atau siapa adik kandungnya tuh. Kalau nggak benar, kalau gimana, dia nggak peduli. Orang Cina, Mbak Julia orang Cina ya, katanya orang Bhinneka. Ngatur usaha itu sulit loh, tidak semudah yang dibicarakan. Itu lebih kejam daripada ngatur negara orang usaha itu. Sulit. Setuju banget Bang Padang. Kita ini terlalu banyak ngomong, sedikit kerja. Kalaupun mau kerja, kita kebanyakan orang Indonesia itu latok ikut orang lain. Kenapa bikin usaha sendiri? Kenapa nggak coba mengeksplor diri kita sendiri? Kemudian bikin maju kita, maju keluarga kita, maju orang-orang sekitar kita, itu baru bisa banget. Orang Cina rata-rata seperti itu. Aku sepakat kalau orang Cina itu rata-rata bangun usaha, mereka didikannya kuat. Aku banyak mencontoh orang Cina, tapi aku bukan orang Cina. Sepakat sekali. Benar itu, benar. Salah satunya contoh nenek moyangku. Orang kerja 8 jam, 6 jam udah pulang. Nenek moyangku kerja sampai 15 jam itu. Kalau enggak, kita anak cucunya mana bisa enak-enak. Aku dari sejak lahir, papa mamaku udah bisnis, udah buka toko. Itu kita udah buka toko kelontong itu juga. Sejak aku lahir, selain buka toko kelontong, masih jual beli hasil petani itu, kelapa lah, pisang lah, apa itu yang hasil lainnya itu, masih kerja sawah lagi. Gila, gue pikir mama gue ini robot kali ya. Terus jam 5 subuh udah bangun, terus kerja sendiri sama anak buah barengan gitu. Aduh, gue pikir ngapain papa mama gue susah-susah kerja. Ya, sekarang gue buka usaha sendiri baru sadar. Orang kerja 8 jam, gue juga harus kerja 15 jam. Mbak Julia orang. Nah, bentar Bang Boim. Kalau saya sih nggak setuju sekali kalau orang Cina itu memegang pemerintahan di Indonesia. Sebab gini, apa gunanya dulu ketua-ketua kita pejuang-pejuang Indonesia itu memerdekakan Indonesia supaya anak pribumi tidak ditindas oleh Cina, Belanda dan semacamnya. Nah sekarang malah anak pribumi berpikiran seperti ini. Apa gak nangis itu di kuburan atau di akhirat tuh di
dengan Tuhan botol. Woi, bentar, Mal. Bentar. Mas Badang, bentar ya. Sorry aku nabrak. Mal, kamu ini cari apa? Pendidikan, udah jadi guru. Ini kamu bukan tambah pinter, tambah bego kamu ini ya. Ini bukan masalah dijajah, ini masalahnya. Ayo coba, ini nggak perlu yang selain Cina ya. Kalau yang selain Cina yang jadi presiden, kalau negaranya nggak maju ya, utang pinjam terus sama negara lain, itu nenek moyang kita, pahlawan kita dalam kuburan itu bisa nangis lagi, itu bisa langsung nangis tau, karena saking kesalnya negara kita tuh nggak pernah maju dari zaman dahulu. Itu apa bedanya dijajah sama negara lain, pinjam terus ya, korupsinya nggak pernah habis. Kita sudah hutang luar negeri berapa tuh Mal? Hasil tambang Indonesia itu banyak. Anak-anak Indonesia itu pinter, apalagi yang sampai ke luar negeri yang mencari ilmu itu, yang sekolah S1, S2. Kamu tuh di Madura terus Mal. Coba pergi dari daerahmu, keluar, lihat daerah lain. Ke Jakarta, kemana, jangan hanya di daerah kecil. Pemandangannya tuh cuma itu aja. Kita harus jauh melihat ke depan, 10 tahun yang akan datang Indonesia. Kamu ini mau datang bulan atau gimana nih teriak-teriak aja dari tadi?